Saya tuh nggak pernah ngomong berdasarkan money, nggak pernah Bang. Boleh cek deh. Terus ada orang bilang, wah ini si Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Iya. Saya bilang, saya jawabnya santai aja Bang. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Berarti kan kalau dia disebut anak onta, dia disebut anak banteng, berarti kan anak binatang. Betul. Kalau saya masih disebut anak Mulyono berarti anak manusia. Iya, benar. Masih merasa terhormat saya gitu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita akan melihat ya guys ya, di mana ada ibu-ibu ataupun mbak-mbak ataupun janda-janda ini yang bilang terkait masalah GCRP ataupun Ocrep ya guys ya. Ocrep sudah berlalu, masih tetap ada ya guys ya yang bilang katanya untuk ternak-ternak Mulyono lebih baik menyuruh Pak Jokowi ataupun Pak Mulyono suruh klarifikasi Ocrep guys. Emangnya kita ini itu seperti Anda yang apa-apa demo itu guys ya, kita diem diomong, kita ngomong apalagi guys. Ini anak wabah sama anak banteng gimana sih dia? Aduh, ya lebih baik jadi ternak Mulyono ya guys ya. Itu Mulyono kan Indonesia lah, apa namanya tuh, manusia. Emang ada tuh nama binatang itu Mulyono? Nggak ada guys ya, nggak ada. Nah, daripada ternaknya si banteng dan onta. Kenapa onta? Ya orang Yaman. Yaman kan onta guys. Kita akan lihat untuk mbak ini ataupun si janda apa. Ini kalau janda ini Hasto ini senang ini. Untuk ternak-ternaknya Joko Widodo, daripada kalian ngomel-ngomel nggak karu-karuan nggak jelas di sosial media, kenapa nggak kalian minta Joko Widodo untuk mengutus tim hukumnya ke Belanda dan menggugat OCCRP yang sudah menominasikan dirinya sebagai pemimpin terkorup tahun 2024. Minta dong Joko Widodo untuk mengirim tim hukumnya ke sana. Kecuali kalau Joko Widodo tidak berani mengutus tim hukumnya dan menggugat OCCRP, ya berarti fakta dong. Untuk ternak-ternaknya Joko Widodo, daripada kalian ngomel-ngomel nggak karu. Mulutmu itu diciptakan Allah untuk bicara yang baik-baik. Ya. Kalau kamu bicara seperti itu, artinya kamu sudah menyalahi perintah dari Allah untuk tidak mengolok-olok. Kami pembela Pak Jokowi, gak apa-apa disebut ternaknya Pak Jokowi, ternak Mulyono, gak apa-apa. Gak apa-apa. Bangga saya membela Pak Jokowi. Dan disebut ternak Mulyono, ternak Jokowi, saya bangga. Ceboker Jokowi, saya bangga. Mungkin kami semua bangga ya menjadi pembela Pak Jokowi. Karena kami berada di barisan orang-orang baik. Betul itu. Tapi yang memiriskan, kita ini sesama anak bangsa, sesama warga negara Indonesia, kenapa sih mengolok-olok seperti itu gitu? Bangsa lain ini mentertawakan. Ya. Pembela Pak Jokowi sih kayaknya nggak ada yang ngomel-ngomel deh. Yang ngomel-ngomel tuh justru pembela kebo, pembela abah, itu ngomel-ngomel. Ya. Kalau kami nggak ada yang ngomel-ngomel. Kami santai, membelain Pak Jokowi itu santai. Karena apa? Pak Jokowi setiap kali dihina, dihujat, tiba-tiba muncul kebenarannya. Ya. Difitnah, jelek-jelekan, tiba-tiba muncul kebenarannya. Jadi kami tidak perlu berupaya keras untuk membela Pak Jokowi. Alam sudah mendukung Pak Jokowi. Allah sudah ikut campur tangan membela Pak Jokowi. Terus ngapain kami ngomel-ngomel? Yang ngomel-ngomel ya kamu.
teman-teman kamu itu, lihat itu. Si siapa itu? Yanti Bule siapa? Si Bule-Bule itu. Novi. Terus si apa itu yang waria itu. Miss Juliet itu. Lihat itu bahasanya. Ya. Kualitas pikiran ternak-ternak Mulyono sangat memperhatikan. Ini yang komen ternak Abah apa ternak Banteng ini si Hiwang Tok ini. Kita ini sesama ciptaan Tuhan ya Mas ya. Jadi kalau kamu merendahkan satu sama lain, itu berarti kamu juga menghina ciptaan Tuhan. Sejatinya tidak ada produk gagal yang diciptakan Tuhan. Tuhan itu menciptakan dengan sangat sempurna. Kalau kamu menjatuhkan sesama ciptaan Tuhan, itu artinya kamu menghina Tuhan. Walaupun kami ternak Mulyono cara berpikirnya seperti ini, tapi setidaknya kami berpikiran itu ada konsepnya. Pikiran kami ada konsep dan dasarnya. Seperti kasus yang di VT sebelumnya, itu kami berbicara berdasarkan undang-undang dan hukum yang berlaku. Nggak kayak lu, ternak Abah, ternak si Banteng, koruptor aja dibela. Itu kualitasnya apa? Apa sekarang semenjak Pilpres, standar kualitas itu sudah berubah, sudah bergeser gara-gara kalian? Jadi sekarang kualitas yang baik itu adalah membela koruptor, dibela macam-macam begitu. Tidak bisa seperti itu. Ternak Mulyono ini makanya gedabris ya, mending ternak Mulyono 2 periode dipilih rakyat. Ternak Prabowo juga gitu, 1 periode dipilih rakyat. Yang jelas-jelas aja udah jadi presiden dan pernah menjabat jadi presiden, daripada bercita-cita jadi presiden tapi suaranya minta dicas dulu. Lawakmu ternake sopo? Ternake wabah, sumur resapan, dan angin tak punya KTP. Apa ternake gar yang cuma 16%? Emang susah ngomong sama rakyat 16% tuh. Bentar lagi VT ini kolom komentarnya diserang barisan baterai lemah. Ya wis, ngono ya, coba baper, salam segigis. Ternak terbaik Mulyono. Kenalin nih bos, ternaknya Pak Mulyono yang saat ini bekerja menjadi TKW di Taiwan sebagai penyumbang devisa ke negara Indonesia. Daripada menjadi ternaknya Banteng, juga ternaknya Yaman yang merugikan bangsa dan negara. Enggak lah ya, mendingan jadi ternaknya Pak Mulyono yang membela bangsa dan negara, memajukan bangsa dan negara Indonesia, dilanjutkan oleh Prabowo Gibran. Tidak ada contoh dalam sejarah bangsa-bangsa di muka bumi ada seorang tokoh politik setelah lengser makin tambah populer, makin besar pengaruhnya dan makin besar kekuasaannya. Tetapi ribuan ternak Mulyono nampaknya merupakan perkecualian dalam sejarah dunia. Kalau kita perhatikan, tidak ada satu sejarah yang mencatat di mana ada presiden yang begitu banyak menerima cacian, banyak menerima hinaan, banyak menerima makian sebagaimana yang diterima oleh Pak Jokowi. Kita mulai dari Bung Karno, Pak Soeharto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, SBY, sampai pada Pak Prabowo. Dari sekian banyaknya presiden yang saya sebutkan tadi, tidak ada satupun dari mereka yang menerima hujatan sebesar yang diterima oleh Pak Jokowi. Para pengkritiknya bukan hanya mengkritik Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi sedang menjabat menjadi presiden, bahkan setelah purna tugas sekalipun, para pengkritiknya tidak henti-hentinya mengkritik Pak Jokowi, seperti Amin Rais, Rocky Gerung, dan lain sebagainya. Semua kesalahan ditimpakan kepada Pak Jokowi. Bahkan andaikan ada kesalahan pemerintah Prabowo saat ini, semua kesalahan itu ditimpakan juga kepada Pak Jokowi. Tapi semua kebencian dari para pengkritik Pak Jokowi itu berbanding lurus dengan kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi yang sedemikian besarnya. Tidak ada dalam sejarah di mana ada presiden sedemikian dicintainya oleh rakyatnya kecuali Pak Jokowi. Gus Dur itu dicintai
bukan sebagai presiden, tetapi dicintai sebagai seorang humanis, sebagai seorang ulama, sebagai seorang pemikir, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi kalau ada orang yang mencintai Gus Dur murni sebagai presiden, saya kira sangat sedikit, Pak. Tetapi beda halnya dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi dicintai itu murni dia sebagai presiden. Bayangkan, mana ada presiden setelah purna tugas setiap hari rumahnya dipenuhi oleh para pengunjung dari berbagai daerah, dari berbagai kalangan. Itu membuktikan bahwa kecintaan rakyat terhadap Pak Jokowi tidak purna meskipun Pak Jokowi sudah purna tugas sebagai presiden. Tapi saya merasa saya tuh nggak pernah ngomong berdasarkan money, nggak pernah, Bang. Boleh cek deh. Terus ada orang bilang, wah ini si Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Iya. Saya bilang, saya jawabnya santai aja, Bang. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Berarti kan kalau dia disebut anak onta, dia disebut anak banteng, berarti kan anak binatang. Betul. Kalau saya masih disebut anak Mulyono berarti anak manusia. Masih merasa terhormat saya gitu. Saya menyampaikan atau meluruskan semua berita-berita karena saya paham. Betul. Saya nggak mau bicara kalau saya nggak paham. Contoh misalnya, ketika misalnya si presiden akal sesat itu selalu ya mencaci maki Jokowi misalnya begitu. Saya pernah ngomong berkali-kali, kan sama abang juga pernah. Saya tanya kok sama beliau, kenapa sih nggak dijawab? Kan gitu. Beliau bilang, nggak perlu, Bu Irma aja itu. Nggak penting untuk saya. Gitu. Saya kerja aja gitu. Masa itu aja masih nggak malu gitu loh. Nggak pernah digubris. Apapun omongannya, mau dibilang tolol, dungu, bangsat. Nah, nggak pernah digubris gitu. Luar biasa. Tapi terus dihajar habis gitu. Dan masyarakat tahu. Masyarakat bisa menilai, ini manusia seperti apa sih gitu. Ya, ini demokrasi seperti apa? Kalau bisa membajingan-bajinganin orang karena dia akan dengar dulu ya, nggak apa-apa. Ternak Mulyono nggak apa-apa, karena Mulyono itu kan masih manusia. Nggak ada yang namanya Mulyono itu hewan. Daripada apa? Ternaknya banteng. Banteng kan tahu sendiri, hewan guys. Ternaknya banteng. Onta dari Yaman. Mat jelek loh.